sudah tidak sabar lagi menunggu hari ini. Gimana kabarnya Morel? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Misalnya gak ditanya ini. Hah? Sehat luar biasa. Puji Tuhan ya, kita semua sehat. Dan teman-teman di rumah dimanapun kalian berada pasti semuanya sehat-sehat ya. Nah Morel, selama di rumah apa yang Morel lakukan kalau sekolah minggu gitu? Wah bagus ya, adik-adik di rumah juga pasti setia nonton sekolah minggu online GPI Ngesrep, semuanya pasti diberkati. Nah hari ini kita akan mulai acara kita sekolah minggu kali ini. Kita akan memuji Tuhan ya Mbak Morel. Nanti kita ajak teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Semuanya memuji Tuhan dengan semangat ya. Sudah capek apa belum? Morel sudah sampai belum? Belum dong, kita masih bersemangat. Yuk kita mau puji Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya. Selama ini musim hujan nih deras, rumahnya Morel gimana keadaannya? Baik ya. Ada banjir-banjir enggak? Enggak ya. Kalau di daerah Semarang Bawah itu pasti kebanjiran itu. Waktu akhir-akhir ini banyak orang yang kebanjiran, mereka kesusahan. Puji Tuhan kita tidak kebanjiran. Kita selalu mengucap syukur ya teman-teman yang ada di rumah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa, Morel? Bu Dani. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama berada di rumah kami untuk menyaksikan acara Sekolah Minggu Online GPI Ngesrep.
Kami berdoa Tuhan supaya hari ini Tuhan berikan kami berkat. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dani. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan waktu kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dani. Nah, kita akan mendengarkan suara merdu nih dari Maurel untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Silakan Maurel. Selamat bertemu kembali dalam Sekolah Minggu GPI Ngesrep Online. Apa kabarnya? Tentunya sehat-sehat semua ya. Di masa pandemi ini sudah 1 tahun kita tidak sekolah minggu ya. Sangat kangen sekali. Tapi dengan adanya sekolah minggu online kita bisa terobati ya adik-adik semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sama Bu Dani pada kesempatan kali ini. Boleh sedikit memberikan cerita Alkitab. Kita masih sudah masuk pelajaran yang ketiga ya, tentang Bahtera Nuh. Saat ini Bu Dani akan temanya Tuhan menggenapi janjinya ya. Cerita Nabi Nuh ini ada di Alkitab ya, dari kitab Kejadian 6 sampai 9. Adik-adik bisa membacanya. Di situ cerita tentang Nabi Nuh beserta keluarganya dan kehidupan Nuh yang taat kepada Tuhan, yang mematuhi segala perintah dari Tuhan, dan dia dipilih oleh Tuhan satu-satunya orang yang taat beserta keluarganya. Sebelum kita akan belajar sedikit tentang Tuhan menggenapi janjinya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk campur tangan-Mu dan anugerah-Mu pada kesempatan hari ini. Kami kembali boleh sekolah minggu walaupun online. Kiranya boleh mengobati kerinduan kami untuk sekolah minggu bertatap muka. Kiranya Bapa boleh menguatkan anak-anak Tuhan walaupun di rumah. Tuhan terus menolong, berkati anak-anak Tuhan, terus taat, anak-anak Tuhan terus berbakti dan senantiasa menunggu dan menantikan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang sudah mendengarkan cerita sekolah minggu online minggu lalu sama Mas Jojo tentunya sudah tahu ya bagaimana kehidupan Nabi Nuh. Bagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Nuh taat kepada Tuhan membuat apa? Bahtera ya. Bahtera itu sangat besar sekali ya. Bahkan bisa memasukkan banyak sekali binatang ya. Nuh beserta istrinya dan 3 anaknya dan 3 menantunya beserta pasang-pasangan binatang. Selama berapa hari? Hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Kapal Bahtera yang dibikin Nuh tuh kuat sekali ya, kuat sekali sehingga walaupun tenggelam, walaupun ada gelombang tidak rusak ya. Nabi Nuh selamat beserta istri, anak
dan menantunya dan binatang-binatang yang ada di dalam perahu itu. Super ayat pada kesempatan kali ini diambil dari Kejadian 9 ayat 14 sampai 15. Bunda ini akan membacakan ya. Setiap kali jika aku menutup langit dengan awan, lalu pelangi itu tampak, aku akan mengingat janjiku kepadamu dan kepada segala makhluk hidup, yaitu bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Nah, ini super ayat yang menjadi pegangan kita semuanya ya adik-adik ya. Kita akan membahas yang dimana kehidupan Nuh yang menunjuk pada Tuhan Yesus ya, yang menunjuk pada Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah Nuh taati ya. Waktu zaman itu Tuhan Yesus pernah berkata ya bahwa berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali lagi ke dunia sama seperti waktu zaman Nuh dulu. Nah, artinya apa adik ya? Artinya segala kejahatan kita, dosa kita akan ditemukan ya, seperti saat ini ya, kehidupan kita hidup di dunia ini banyak melanggar peraturan ya, banyak melanggar peraturan sehingga hidup kita boleh dikatakan orang yang sudah berdosa. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup sebagai orang yang berdosa. Tuhan ingin kita hidup sempurna. Seperti yang dikatakan Alkitab ya, bahwa semua orang sudah berdosa, jauh dari standar Tuhan. Berarti kita layak dihukum. Nah, apakah kita punya harapan? Punya, karena kita memegang janji Tuhan. Janji Tuhan banyak sekali ya dalam Alkitab ya. Adik-adik bisa dicari nanti di Alkitab, banyak sekali janji Tuhan buat kita manusia yang sudah percaya kepada Dia. Seperti ditulis dalam Matius 23 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Buat manusia yang percaya ya, yang percaya kepada Dia akan dijemput. Kalau yang tidak percaya ya akan binasa. Ya. Petunjuk yang kedua, harapan kita dan bahtera. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah karena dia hidupnya benar di mata Tuhan. Nah, Nuh berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan, itu berarti dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan beserta anak dan istri dan menantunya, karena Nuh hidup benar di mata Tuhan. Ini suatu kabar yang baik ya bagi kita juga, karena kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa juga diselamatkan dengan Tuhan. Kita bisa juga hidup kudus, hidup benar karena kebaikan yang kita lakukan, bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tapi karena kita percaya dan mengikut Yesus. Nah, kalau kita percaya dan mengikut Yesus, pasti bisa diselamatkan. Itulah kita pegang satu lagi janji Tuhan kepada kita, orang yang percaya walaupun kita berdosa. Nah, jika kita percaya Tuhan Yesus sebagai penebus kita, marilah kita minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita, untuk mengikut Dia sebagai, melayakkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, maka kita akan dibenarkan Tuhan ya. Kita akan dibenarkan Tuhan, kita akan diberi hidup sama Tuhan, kita akan di dalam bahtera Yesus menjadi penyelamat kita. Seperti di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ya, terang. Kalau lampu mati apa? Gelap ya. Tidak enak ya hidup dalam gelap ya. Nah, makanya Tuhan mengajarkan supaya kita hidup di dalam terang. Di dalam terang enak sekali mengikut Tuhan ya. Mengikut Tuhan berjalan. Tapi senantiasa Tuhan akan menyertai kalau kita hidup di dalam terangnya. Dalam
2 Timotius 4 ayat 18 ada juga. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, itu beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Nuh hidup dekat pada Kristus. Petunjuk yang ketiga yaitu Nuh beriman. Nuh beriman dalam Tuhan dan diselamatkan. Ya, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh setelah keluarganya dan binatang-binatang keluar dari bahtera di tanah yang kering. Ya, itulah yang Tuhan janjikan kepada Nuh. Dan janji itu dibikin Nuh setelah janji itu dibikin Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Nuh setelah Nuh keluar dari bahtera itu ya, dari kapal beserta keluarganya. Nuh mengadakan perjanjian, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Nah, bagaimana kita telah melihat bagaimana bahtera dan air bah adalah petunjuk jalan yang menyelamatkan dan menebus kita di dalam Tuhan. Nah, kita akan itulah adik-adik ya, kehidupan Nuh yang berdekat dengan Tuhan, makanya dia dipilih oleh Tuhan. Nah, ini mengingatkan pada kita supaya kita juga mengikuti Nuh, ya, hidup benar di mata Tuhan, taat kepada Tuhan ya, sehingga kita diselamatkan dan senantiasa kita menerima janji Tuhan. Seperti yang Bu Dani tadi katakan, super ayat kita yaitu dalam Kejadian 9 ayat 14 sampai 15 tadi ya, yaitu janjinya, setiap kali jika aku menutupi langit dengan awan lalu pelangi itu tampak, aku akan mengingat janjiku kepadamu dan kepada segala makhluk hidup, yaitu bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Ini adalah janji Tuhan ya. Walaupun saat ini kita melihat banjir di mana-mana, tapi tidak sedahsyat waktu zaman Nuh dulu ya. Sampai gunung aja tertutup ya, sampai gunung tertutup semua. Nah, sekarang kan paling satu dada gitu ya kalau banjir ya. Nah, kalau zaman Nuh dulu musnah semua ya, musnah semua seluruh bumi ini. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan ada lagi banjir yang membinasakan segala yang hidup. Nah, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya, kita akan pegang janji Tuhan ini ya, adik-adik, bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita ya dari mara bahaya buat orang yang percaya kepadanya, buat orang yang sudah mentaati Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ini beberapa kisah kehidupan Nuh yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kita akan mengucapkan super ayat kita ya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan akan selalu menggenapi janjinya. Nah, ini sedikit dari Bu Dani ya, firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan adik-adik ya, untuk senantiasa terus tadi bergantung pada Tuhan, selamat pada Tuhan. Kalau diantara adik-adik yang mendengar cerita pagi ini belum percaya kepada Tuhan, boleh percaya, boleh belajar berdoa ya. Kita minta pada Tuhan. Kalau yang sudah percaya kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya senantiasa mentaati peraturannya, supaya kita senantiasa menerima janji Tuhan itu ya. Janji Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya ya, nanti sampai akhir hayat kita senantiasa Tuhan akan tepati janjinya buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan campur tangan-Mu yang Kau nyatakan untuk kehidupan kami orang yang percaya kepada Tuhan. Kami terus memegang janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak kami yang belum percaya, melalui Roh Kudus-Mu Engkau akan
terus menolong, menegur, membentuk mereka lebih mengerti akan cinta kasih Tuhan. Dan yang sudah percaya dengan terus tumbuhkan iman mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan, mentaati Tuhan dan hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menaikkan doa ini di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Dani ya, Morel ya. Senang gak hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan? Senang. Nah, dari firman Tuhan yang disampaikan Bu Dani tadi, kita belajar untuk percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ada. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya janji Tuhan itu selalu digenapi. Nah, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Namun sebelum kita akan tutup, Maurel akan pimpin doa untuk menutup acara kita pada hari ini. Silakan Maurel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami di sini untuk ibadah online minggu ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Maurel.